Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiba bi rahmatillah. Ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, selawat serta salam semoga dapat selalu kita persembahkan kepada Baginda Muhammad beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Dan kita pun dijadikan umatnya Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur dengan nikmat umur, bertafakur atas segala hilaf, kehilapan kita, maka jangan terus dicari jati diri, tapi ciptakanlah jati diri kita sendiri. Di zaman sekarang ini banyak orang kehilangan pegangan atau sandaran, sehingga tidak tahu kemana harus mengadu. Banyak pengembara yang tidak tahu jalan pulang, sehingga ia tersesat di jalan-jalan yang buntu. Mengapa? Sebab mereka tidak pernah tahu siapa dirinya. Mereka sibuk mengenali orang lain, tapi tak pernah mau mengenali diri sendiri. Pada titik tertentu, manusia-manusia seperti ini akan mengalami kejenuhan yang berujung pada kegelisahan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjerumus ke jurang keputus asa. Makanya mencoba untuk muhasabah, untuk mengenal Allah, kenali diri sendiri. Seperti apa kita mengenali diri sendiri? Tanya terutama kesalahan kita, ingat-ingat masa-masa itu. Kita gunakan selama 24 jam ini seimbang tidak dengan urusan akhirat. Kalau kita merasa diri sendiri tidak bisa menyeimbangkan antara urusan akhirat dengan urusan dunia, jangan berharap hidup kita bisa stabil. Bahaya. Kalau ingin mengenal Tuhan, mengenal Allah, kenali diri sendiri. Moal wau jeung Allah lah urang teh menyadari diri sendiri. Saha urang, saha nu mere napas urang, saha nu mere rezeki urang. Moal sadar ka dina. Tapi dengan langkah 4M ini, muhasabah, mahabbah timbulnya, cinta sama sang pencipta, nurut sama perintahnya. Karena kita hidup di dunia ini adalah berusaha untuk mencari bekal agar kita buat pulang nanti. Nah, kalau seandainya besok kita diambil Allah, apa yang nanti kita persiapan untuk dibawa pulang? Jangan sia-siakan. Siapa yang tahu ajal? Nggak tua, nggak muda, nggak sakit, nggak sehat. Kalau sudah datang tidak bisa ditolak.
Maka dari itu persiapkan diri kita untuk mencari bekal nanti buat menghadap Gusti Allah. Bayangkan kalau seandainya kita kosong dengan ibadah, apa nanti yang kita bisa andalkan buat di sana? Istri cantik, suami ganteng, tetap nggak bakalan ikut, hanya mengantarkan sampai tempat. Kekayaan semuanya tidak akan dibawa. Yang kekayaan yang bisa dibawa adalah sedekah infak jariah. Ini rugi. Makanya banyak sekali yang meninggal minta waktu disertasi sama Allah sedetik semenit. Hanya untuk apa? Untuk bersedekah. Apalagi menjelang di bulan Safar ini. Bulan Safar ini Allah menurunkan segala macam mara bahaya penyakit di bulan Safar, yaitu rebok, kasar. Aing itu pernah uang padahal makan ini. Aing tapi nurut baik, disebut uang baik, nurutan baru. Tenyong mamang, tenyong dulu aing kaya. Wakasan. Atau rebok hari Rabu penutup. Bila mana orang yang terkena penyakit di bulan Safar karena masih baru, masih tajam penyakit tadi, bahaya tadi, jarang bisa kembali. Lama sekali sembuh pun, entah itu berupa sakit ataupun berupa beban-beban kehidupan. Sudah biasa menjelang hari bulan Maulid, sebentar lagi kita bakal milad ataupun merayakan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa orang yang membuktikan dengan tenaga ataupun dengan apa yang diperuntukkan untuk Rasulullah dalam hati, demi Allah dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Inilah yang paling sangat kita harapkan, pertolongannya, syafaatnya Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita, banyak hal-hal yang mengotori ibadah kita, itu jaminannya tidak akan diterima. Sholatnya belum usul, puasanya berharap bukanya mana di mana, kadang bercampur dengan nafsu. Arek ngobrol heula, arek ngaji heula, ngobrol heula abina urang ribut tambah. Bu, kertas bu arisan dulu. Arisan bae rumah biasa ya. Terus kan? Aja kakarah kain nage. Butuh waktu yang tidak singkat untuk mengenal diri sendiri. Kita harus melewati berbagai macam ujian dan cobaan sehingga kita memahami siapa diri kita. Butuh pengorbanan dan cinta yang mendalam. Kita juga harus bersikap jujur kepada diri sendiri, tidak memakai topeng di hadapan orang lain, serta bertutur dan bersikap apa adanya. Percayalah, itu bukan perkara yang mudah, terutama bagi orang-orang yang telah lama kehilangan jati diri. Orang tekor mikiran ngorek batur, sementara diri pemuaan si etama de tiung nagedeng nyawa geus lunas teh nyawa teh ibu-ibu manehna mah jengkel ibu-ibu. Lamun keur ngaji ngobrol eta maitna mau bisa diajak ngobrol. Waduh. Tak cicing rop sirup. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin.
wa inna minal mujaharati ayya'malar rajulu billayl amalan summa yuslihu wa qad satarallahu ta'ala alaihi wa yaqulu ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yuslihu yaksifu sitrallahi alaihi. Setiap umatku akan mendapat ampunan kecuali mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang yang berbuat dosa di malam hari. Ternyata pertama dosa malam hari nawan bisa judi, karaokean, dekom, dugem, karaoke, mabok, DKM. Yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang yang berbuat dosa di malam hari yang paling parah. Kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kepada orang lain. Nu paling polongona eta jelema nonton bareng terus cerita. Nonton bareng. Saya tamanya polongopan. Coba mau ditembak mata si Maradona. Padahal ngobrol di pasar. Oh terus eta. Itu lebih double dosana. Nonton bola bareng engke geus beres main bola kadu ngomong padahal nonton bareng. Coba tos eta namanya, coba gimana puji saya tadi gitu di double isukna penting begadang nonton bola barengan aja mana isukna ngobrol deui nu ditongkon penting padahal saduana ge nonton paneta polong TOL goblok nonton bareng nyarita bareng padahal ditonton kuduaan. Kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kepada orang lain, duhai fulan, semalam aku telah berbuat begini dan begitu, padahal Allah telah menutup perbuatannya tersebut. Makanya kenapa segala keluh kesah kita, beban kita jangan diceritakan, biarpun yang kita percaya, nggak perlu, nggak penting. Iya mah carita deui. Allah nah anu murka. Sebab Allah mah geus nutupan begitu kita bangun tidur sampai tidur lagi, Allah menutup aib kita. Kurang dibocorkeun saha nu teu kesel. Ku aing ditutupan ku dia dibocorkeun ditambahan dia paling sekalian susahna. Kalau yang berbuat dosa nggak ikut ngaji, nggak ikut sholat, kalau urusan kepada Allah tidak Allah akan buktikan di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Kalau ukuran dia mudah rizkinya segala macam karena janji Allah. Siapa orang ibaratnya makhluk hidup di dunia, aku pasti kasih rizki. Makanya anu sholat nutu sholat diberi rizki. Ulang ngomong teparugu, non hubungan aja sholat. Saya mah tiap sholat tidak mengaji tapi ku mau bari amat rizkina. Naon aing mau ngaji baik itulah supaya nggak gampang aja. Nggak ada hubungannya dengan kelakuan kita jelek. Jangan disatu padukan, nggak ada hubungannya sama sekali. Sedikit aja. Karena Allah mah tidak memilih untuk mengasih rezeki. Yang penting hati kalian yakin, mantap, dikasih satu. Ulah sholat beheueuh, ngaji beheueuh, tapi ragu hati kitanya, was-was hati kitanya, nggak bakalan dikasih. Sanajan rajin tahajudna, tahajud berang peuting. Itu ujian pan. Hajat diomong-omong kasasa. Padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Sebenarnya pada malam hari Rabbinya telah menutup perbuatannya itu, tetapi pada pagi harinya dia malah menyikapi perbuatan sendiri yang telah ditutupi oleh Allah. Seorang mukmin akan terus menjaga agar aibnya tidak terungkap, bahkan karena ia khawatir kehormatannya jatuh, kedudukannya hancur,
akan tetapi karena takut mendapat murka Allah, khawatir termasuk hamba yang dibenci Allah, oleh karena itu tutuplah aibmu dan rasakanlah bagaimana Allah menyayangimu. Tuh, maka Nabi keras geus ulah mengeluh ke abina. Allah nanu murka ka marane. Aing karunya. Mendingan 7 poin doakeun mayar mobil. Ieu mah ngahulang heula datang-datang. Bi kumaha ieu 3 bulan can dibayar. Geus tah aing mah pasrah bae di. Nah, dia mah nanya ongkos bae ngajawab ongkos teu hati. Tapi dia geus buka pasrah mah geus bae. Lain gitu, lain bidoakeun rek bayar mobil disukan geus teu kudu carita. Ieu mah nyarita kesusahan Allah dan nu marah, makanya dilarang keras untuk mengeluh. Kalau mau ke abdi bicara dulu terhadap Allahnya sebelum datang ke abdi, baru cepat dapat jawabannya. Ya Allah, berikan petunjuk dan pertolongan-Mu sebelum datang ke abdi atau ke kiai yang kita percaya. Jangan langsung ke kiainya, kita bisa sirik. Jadi mengeluh dulu, minta jawaban, petunjuk dan pertolongannya sama Allah, baru kita berangkat mengikuti kata hati kita. Dengan ketemu dengan Nabi, minta dibantu doanya agar cepat selesai urusannya. Baru nggak bakalan lama itu kalau caranya begitu. Baru ngasih tahu, dia negara rati, nanya-nanya ke ayat, dibaca aja. Seseorang mukmin akan terus menjaga agar aibnya tidak terungkap, bukan karena ia khawatir kehormatannya jatuh. Jadi aku aing lama tidak bejakin, aing bahaya, bisa-bisa hancur kehormatan aing. Terkudu sieun. Namun orang bisa menutupinya, Allah sangat menyayangi semuanya. Wa man kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi. Terkabulnya hajatnya. Tuh, nah, daripada ember, maka Nabi merada pantang. Baru kebuka beas ke hati. Pernah ngomong aja cicing main, hanya uang gengsi aja. Ngomong kente boga. Tapi di tangguhan mengerti deh. Itu juritnya di tangguhan PKI. Ini ngomong main-main kayak di bere. Oh enggak. Segera yakin baju artinya dan mesen beres. Main. Atau aku masuk kabel oke. Tuh. Nu penting dah proses kurang dina ngalawan rasa pesimis khawatir kurang itu diantaranya setelah berdoa melawan proses itu tadi. Kalau kita sempurna bisa lulus dengan proses melawan pikiran negatif dan rasa pesimis, demi Allah detik itu juga akan datang pertolongan Allah. Karena kita berarti sudah sudah benar pasrahnya, tidak menduakan Allah dengan bertuhan kepada selain daripada Allah. Bertuhan karena jual beli, bisnis, job, gaji, sampai kita lupa akan apa sebetulnya tugas kita di dunia ini. Paham ya? Namun nges paham cek abi tutup kudu. Ih kumaha sih kira aku tadi hanya cabrak teu paham-paham. Barang siapa berupaya mewujudkan hajat saudaranya, maka Allah mewujudkan hajatnya. Kita menolong satu orang, Allah akan tolong 10 kali lipat hajatnya. Orang berat banget nolongnya aja lemah. Bukankah hal ini cukup mudah? Berjuang mewujudkan hajat orang lain, peduli dengan hajat orang lain, tidak acuh tak acuh akan hajatnya orang lain.
maka Allah pun mewujudkan hajat kita. Sebetulnya semuanya sudah pernah merasakan seperti ini. Kita ngasih jalan ke seseorang buat lewat duluan, bukan dia nanti yang menolongnya, tapi lihat 10 kali lipat kita diberikan jalan sama orang lain. Coba berani gitu, ngasih jalan aja, dites bener nggak Quran ini. Dia suruh beda jalan orang lewat, apa nanti pertolongan Allah di depan ini? Itu sama kalian, berapa kali kalian dikasih jalan sama orang lain. Begitu pula kita menolong hajat seseorang dalam keadaan kita pun banyak kebutuhan kita, Allah akan menolong 10 kali lipat hajat kalian. Dalam arti kita peduli dengan hajat orang lain, maksudnya bukan cari-cari kejelekan orang lain, sementara diri sendiri tidak bisa muhasabah, tidak bisa menghitung diri. Koreksi diri sendiri biar kita lebih cinta sama Allah. Suatu hari seorang pimpinan sebuah pondok pesantren membutuhkan dana yang besar. Wes teburu jauh-jauh, jun sorangan sia. Aing keur butuh duit. Datang di masjid. Mentang. Ieu duit kakak menang doang. Dibikin ku aing gawe. Kwitansi nggak pernah nempo jeung ingetkan dia. Salat Jumat kwitansi na inget kene. Ngalamun siapa? Waduh, mikir naon sih? Tapi karena menang duit ya. Padahal lain butuh. Datang, kiai, terus mau diikat gue. Tapi nu datang gak habis 100 juta. Aing mere 10 juta, datang 1 juta. Tapi emang berharap. Lah kayak bukan kayak diuk, itu demi Allah. Yang nolong ya. Mun urang berharap kalau aing ngaburu ka abis cek abi aing cenah modal 1 juta liau bae. Teu teu gantian. Boro-boro 10 juta. Bohong tak abi. Sia ieu ngarep-ngarep kolon. Aing mancing na dina naon? Siapa mancing na dina naon? Mancing lillah temuga harapan seetika hayang kembali. Karena emang tadi teh ya ieu diceritakeun dia. Kameran ieu geus kalaman ku abi. Kasaksian ku Jun. Karena ti ditu eta ti pihak itu merek kwitansi. Padahal di butuh kwitansi. Atuh sia di tengah anjay itu kakanan amplop. Ceunan gue nyamplok. Demi menghapus keraguan mereka akan langkah yang ditempuh, hapus rasa keraguan tadi. Wasisufi sudurin nas. Nggak usah. Kalau kita ada punya tidak punya kebutuhan ataupun kita tidak banyak masalah juga hajat kita masih mending biasa kalau kita menolong orang. Kalau kitanya ikhlas ridho menolong seseorang, Allah yang ganti. Cuman syaratnya harus ikhlas. Susah disusah sakit. Ini mah nggak ngerasain sih. Ih, polong sama dia. Dan Aing pernah ngerasain mata Aing nyangong. Ditipu batur, dibohongan batur. Mister jaga kuari boga Aing, jaga boga Aing. Supaya kira diganti, Allah mah lebih gede ngagantina, big boss. Kira aku orang legit 10 juta, legit 2 juta, 1 juta, dik diganti ya nah 10 juta di pan mau di bos. Tidak mau duitnya cek. Pasti aku 100 juta. Aing geus ngarasakeun. Tapi itu percaya sih kan dia. Jauh kene nya. Pasti ngarep-arep. Bikin gue tapi bisa gagal dia. Mikir dia baik.
lain orang boga duit 100.000 cek habis 100 itu sudah kahun kabeh balik lembang suku eta mah madarot lain kitu perhatian dong aya di titenya Ustaz Jadot itu sedekahkeun kabeh siap orang balik terus sepenuhnya sedekah yang aturan berharap sampai aya ke bagian sekian dijual belikan sedekah di mana aya lillah entah salah paham gagal paham jadi intinya orang sedekah udah diingetan kadang-kadang kurang nulungan ke saudara kita nih kita urus kita sekolahin sampai besar sewaktu-waktu kita punya kebutuhan minta tolong sama dia jangan berharap dapat pertolongannya kalau dapat sakit bener diuji akhirnya dari SD sampai sejauh ini habis amal kalian seperti kita menolong memberikan jalan seseorang lewat nggak mungkin orang yang kita kasih jalan tadi yang menolong kita lagi mungkin nggak mungkin kan kita nggak kenal kalau di jalan raya nih mah begitu pula cara Allah memberikan ladang ibadah kepada saudara kita keponakan segala macam kita urusin nah itu bakal kita nggak usah kita harapin timbal balik dari mereka Allah sudah siapkan 70 manusia yang Allah kirim untuk membantu hajat kita kamu hanya satu menolong seseorang tadi susah kan tadi untuk keikhlasan itu susah nyeri makanya kata Habib untuk mengetahui tadi itu harus ada pengorbanan cinta ini yang sulit tapi kita terus belajar banyak memaklum banyak ibaratnya kita ikhlas sedikit-sedikit susah boh alhamdulillah bingung ikhlas tapi kan saya tambah itu baik kain di kolom dia ingat keneh bae kata ikhlas eta can sampurna ingat can sampurna udah ikhlas sudah tai eta tai mengising itu ingat kurang ti kamari aya ada jengkol tai na warna koneng aya lagi dengan tuntuna ikhlas dong gitu ka bohong tilok nyeri mun dipiceun tilok nyeri emang tantangan lamun mendapatkan ingin yang besar pasti tantangannya pun pasti besar kenapa Allah membuat cara dijadikan seperti itu agar punya jiwa yang besar yang kuat karena Allah mau ngasih yang besar terhadap hamba jika engkau memiliki Tuhan yang maha mampu memberikan rezeki dan Tuhanmu maha kuat dan maha kokoh lantas apa sih yang membuat kamu ragu mere sehat mere napas mere sinyal-sinyal mules beteng hayang kieu kampangan beueun coba lamun hiji be sinyal mules urang kersare karena ayah sinyal mules ngantuk pasti bangun tapi coba kita lagi ngobrol begini kepala itu jangan melek karena temulus nyoi panai pelepan kayak tayang itu sinyal mules nggak ada beliaunya yang luar biasa pun di luar otak pun Allah mampu kok masa urusan kalian tidak mampu jadi intinya kenapa sampai sekarang kita selalu ada beban karena kita belum bisa bebas hati kitanya kuncinya gimana Bi? Bersihkan hati kalian dari kotoran-kotoran itu cuma segitu siapa yang bisa bersihkan fadkurni dengan dzikir kepada Allah bisa lemah hati semuanya maka dari itu bebaskan kitanya maka Allah akan bebaskan karena aku bersambang kalau sangka hamba balikan dengan faktanya semangat kita biar Allah semangat memberikan semuanya mantepin hati kitanya karena cerminan hidup bila mana kita ingin selamat baik cukup hasil kabul cukupkan hati kita pandanganmu jadi doa ucapanmu jadi doa hatimu jadi doa